Nawas ibn Sam'an meriwayatkan 17 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sedikit? Karena memang tidak banyak hidup sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah hadis yang akan kita bahas, yaitu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Al-birru husnul khuluq." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumber kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Sumber dari segala kebaikan itu terletak pada akhlak yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat singkat. Namun maknanya luas kalau kita ingin mengambil pelajaran daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Husnul khuluq, akhlak yang baik, ini merupakan ciri utama daripada agama kita, agama Islam. Dan tidaklah Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga lihat bagaimana kalau kita mempelajari hadis ataupun sirah, minta maaf, jarang hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana keluasan ilmu Nabi. Walaupun Nabi adalah manusia yang paling luas ilmunya, tapi kalau menjelaskan bagaimana akhlaknya Nabi, kitab-kitab penuh menjelaskan bagaimana akhlaknya Rasulullah. Sayyidah Aisyah beliau mengatakan, wa kana Rasulullah wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Rasulullah itu adalah orang yang paling baik khalqan wa khuluqa. Penciptaannya, dirinya itu adalah yang paling baik, akhlaknya pun yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengajarkan kepada kita tidak pernah sekalipun akhlak yang buruk. Akhlak yang baik semua diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga terluaslah ini agama Islam bukan dengan banyaknya peperangan, akan tetapi dengan akhlak. Terlebih-lebih kalau kita mau melihat bagaimana sejarah negeri kita Indonesia. Siapa di antara ulama-ulama yang memasukkan ke dalam negeri kita Indonesia agama Islam? Semuanya kita tahu. Wali Songo, Aulia Utis'ah, 9 wali. Apakah pernah kita mendengar 9 wali itu menghunuskan pedang ketika mereka berdakwah di tanah Jawa? Enggak pernah. Yang mereka tampilkan adalah akhlak. Karena walaupun Nabi SAW beberapa kali melakukan peperangan, namun tidaklah peperangan tersebut dilakukan oleh Nabi kecuali itu adalah merupakan jalan terakhir. Nggak ada solusi lain kecuali perang. Dan bukan Nabi yang memulai peperangan. Nabi biasanya dan seringkali bahkan setiap peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah, itu Nabi dimulai oleh orang kafir terlebih dahulu, sehingga wajib bagi Rasulullah dan para sahabat untuk membela dengan juga berperang kepada mereka. Tapi Nabi nggak pernah memulai. Kalaupun ada peperangan, jalan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah dibuktikan ketika perang atau Sulhul Hudaybiyah, diajak perang, Nabi nggak mau. Padahal ketika itu Rasulullah dalam keadaan sudah lebih unggul dibandingkan orang-orang kafir. Ketika terjadinya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Kenapa saya katakan Rasulullah itu lebih unggul daripada orang kafir Mekah? Gak ada istilahnya orang Quraisy itu mau berunding. Mereka itu kalau melihat posisi lawan itunya lebih lemah daripada mereka, gak akan mereka mau berunding, mereka akan berperang. Tapi mereka berusaha memaksimalkan untuk berunding, menunjukkan bahwasanya mereka sudah dalam keadaan posisi yang lemah. Itulah orang-orang kafir Quraisy. Sombongnya luar biasa, angkuhnya luar biasa. Kalau merasa dirinya lebih hebat, perang. Tapi kalau dalam keadaan sudah lemah, merasa dirinya bakal kalah, nah cari-cari damai. Udahlah cari-cari damai, menindas pula, menjajah pula. Dijajah Nabi Muhammad SAW di dalam perjanjian Hudaybiyah.
Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi merasa dirinya bahwasanya beliau ini dalam keadaan lebih kuat dibandingkan orang Quraisy. Tapi Nabi ngajak perang? Tidak. Nabi ikutin. Walaupun perjanjiannya itu tidak imbang, lebih menguntungkan orang Quraisy dibandingkan orang Nabi Muhammad SAW, para muslimin. Tapi diambil oleh Nabi. Kenapa? Nabi nggak suka pertumpahan darah. Nabi sukanya salam. Nabi sukanya selamat. Nabi sukanya menyebarkan ketentraman. Nabi sukanya menyebarkan kesejahteraan. Lah kalau ada orang-orang sekarang sikit-sikit ngafirin orang, sikit-sikit nakut-nakutin orang masuk neraka, bid'ah, syirik. Di mana akhlak Nabi? Tugasnya Nabi mengajak orang untuk sebanyak-banyak mungkin umatnya masuk ke dalam surga. Sekarang ada tugasnya yang mengaku umat Nabi ngajak orang sebanyak-banyaknya masuk ke dalam api neraka. Al-Imam Mutawalli Sya'rawi baru meninggal tahun 90-an. Ulama besar di Mesir. Kitabnya Masya Allah, alim luar biasa. Beliau pernah mengatakan, ketika beliau berdialog dengan salah seorang daripada golongan yang suka ngebom itu. Ngebom ini, ngebom itu. Yang jadi korban bukan orang kafir, orang muslim. Yang banyak mati orang muslim, bukan orang kafir. Alasannya apa? Jihad fisabilillah. Alasannya apa? Menegakkan kalimat Allah. Pernah diajak berdialog. Ditanya bagaimana apa yang dia lakukan. Orang yang ngebom ini. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kata beliau, kamu itu tak ubah daripada temannya syaitan. Loh, kok bisa saya temannya syaitan? Saya ini kan mengangkat kalimatnya Allah. Kata beliau, Nabi itu diutus, orang Yahudi mati, Nabi nangis. Orang Yahudi dalam keadaan sakratul maut, Nabi kejar itu orang supaya ini Yahudi bisa masuk ke dalam agama Islam. Itu tugasnya Nabi Muhammad. Yahudi diusahakan, orang-orang Nasrani diusahakan sebisa maksimal mungkin masuk ke dalam agama Islam. Tahu kamu apa tugasnya syaitan? Syaitan itu mengajak orang masuk ke dalam api neraka. Lah kamu ketika kamu jihad, kamu berdakwah diri kamu itu adalah jihad, kamu ngebom orang, kamu membunuh orang-orang kafir sekalipun, kamu dalam posisi berada di jalannya Nabi Muhammad apa jalannya syaitan? Nabi Muhammad orang kafir kalau bisa semaksimal mungkin dimasukkan ke dalam agama Islam. Kamu membunuh orang kafir, bisa jadi sebelum kamu bunuh dia mungkin dapat hidayah, tapi karena kamu bunuh dia mati dalam keadaan kafir, dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Berarti kamu adalah pembantunya syaitan. Bisa jadi mungkin syaitan yang dibantu oleh kamu, yang merasa terima kasih atas bantuannya kamu. Maka kalau ada orang-orang sekarang semuanya neraka. Ya, tahu nggak? Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga itu 8 pintunya. Neraka 7 pintunya. Lebih banyak pintu surga dibandingkan pintu neraka. Kalaulah cuma gara-gara orang mengerjakan maulid, kalaulah cuma gara-gara orang mengerjakan tahlil, kalaulah cuma gara-gara orang berzikir setelah sholat, semuanya digolongkan api neraka. Lah, sempit kalilah surga bagi Anda. Apakah surga itu yang luas, lebih luas daripada api neraka? Hanya diisi oleh sebahagian golongan yang jumlah persentasenya mungkin gak sampai 1% di dunia ini. Hanya Anda saja? Mana Nabi Muhammad? Mana sahabat Nabi Muhammad? Mana orang-orang membesar? Mana kaum muslimin yang sebagai mayoritas? Semuanya mau dimasukkan ke dalam api neraka? Anda saja yang masuk ke dalam surga? Maka perhatikan, kalau kita melihat ada orang-orang yang bukan justru malah mengajak orang masuk ke dalam surga, vonisnya neraka, hati-hati, mungkin dia sudah punya kaplingan neraka di akhirat nanti. Mungkin ada sahamnya beli neraka, jadi dimasukkan, kamu masuk nerakanya aku saja. Biasanya yang punya kaplingan juga lama-lama akan tinggal di situ. Ya, paling nggak dia punya saham di situ. Oleh sebab itu, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangankan kepada seorang muslim, orang kafir pun Nabi bersikap akhlak.